Pernah nggak sih Anda mikirin soal putar balik total dalam hidup? Bukan cuma belok sedikit ya, tapi benar-benar U-turn 180 derajat. Nah, konsep inilah yang akan kita dalami bareng-bareng hari ini, sebuah ide yang transformatif banget yang kita kenal sebagai pertobatan sejati. Yuk kita langsung mulai aja. Jadi gini, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata untuk pertobatan itu metanoia. Kerennya, kata ini tuh bukan cuma soal, aduh, saya nyesal, atau saya merasa bersalah, bukan. Metanoia itu artinya jauh lebih dalam, perubahan pikiran. Sebuah pembalikan total cara kita berpikir yang ujung-ujungnya ya mengubah seluruh arah hidup kita. Nah, ini fondasi penting buat semua yang akan kita omongin. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, apa sih sebenarnya pertobatan sejati itu? Jawabannya ini jauh lebih dalam dari sekedar penyesalan sesaat. Kita bicara soal sebuah transformasi yang radikal loh, yang melibatkan ya semuanya dari diri kita, pikiran kita, perasaan kita, sampai kehendak kita. Biar lebih gampang ngertinya, coba kita lihat ini sebagai 3 sisi yang nggak bisa dipisahin. Pertama, dari sisi pikiran, ya intelektualnya, kita sadar, wah saya salah jalan nih. Terus yang kedua, dari sisi perasaan, emosinya, kita ngerasain penyesalan yang tulus, yang benar-benar dari hati. Dan yang terakhir, paling penting, dari sisi kemauan. Kita bikin keputusan sadar buat putar balik dan ambil jalan yang baru. Nah, ketiga-tiganya ini harus nyambung, harus kerja bareng. Baru deh, itu namanya pertobatan sejati. Sekarang, pertanyaannya, kenapa sih ini penting banget? Kenapa pertobatan ini jadi tema yang diulang-ulang terus? Jawabannya, itu ada di sebuah pemahaman mendasar tentang kita semua, tentang kondisi manusia. Sumber acuannya jelas banget soal ini. Dosa itu, ternyata, bukan masalahnya orang-orang tertentu aja. Tapi ini kondisi universal, dialami sama, ya, semua orang. Dan inilah yang bikin ada jarak atau pemisahan antara kita dengan Sang Pencipta. Nah, kelanjutannya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maksudnya apa sih kehilangan kemuliaan Allah itu? Gampangnya, kita jadi nggak seperti seharusnya kita diciptakan. Kita jadi terpisah dari sumber kehidupan itu sendiri. Makanya, pertobatan itu ibarat jembatan yang kita butuhkan untuk nyambungin lagi jarak itu. Nah, karena kondisi universal tadi, panggilan buat bertobat itu ternyata bukan sekedar saran loh. Bukan pilihan yang bisa kita ambil atau enggak. Sepanjang kitab suci dari zaman nabi-nabi sampai zaman Yesus, ini tuh selalu disampaikan sebagai perintah. Tapi bukan perintah yang galak ya, melainkan sebuah undangan penuh kasih buat kita pulang. Dan coba diperhatiin, ini kalimat pertama banget yang Yesus sampein pas dia mulai pelayanannya di depan publik. Bukan kebetulan kan? Ini nunjukin betapa penting dan mendesaknya pesan ini. Pertobatan itu kayak gerbang utamanya buat masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih. Gimana sih proses pertobatan ini kalau kita bedah? Nah, ada 5 elemen kunci yang bisa ngebantu kita ngertiin proses transformasinya. Kita bakal lihat satu persatu. Ini dia nih, kayak peta perjalanannya. Pertama, kita sadar sama dosa kita. Kedua, kita nyesel dengan tulus. Ketiga, kita mengakuinya. Keempat, kita tinggalin dosa itu. Dan kelima, yang paling penting, kita berbalik arah kembali kepada Tuhan. Tiap langkah ini penting banget, nggak bisa dilewatin dalam perjalanan transformasi yang komplit. Nah, di elemen kedua tadi, soal penyesalan, ini ada poin yang krusial banget. Ternyata ada 2 jenis penyesalan. Ada penyesalan semu, ini kayak nyesel karena ketahuan atau karena takut sama hukumannya. Contohnya Yudas, penyesalannya malah bikin dia putus asa. Di sisi lain, ada penyesalan sejati. Ini adalah kesedihan karena kita sadar udah nyakitin hati Tuhan. Contohnya Petrus, setelah dia menyangkal Yesus, dia nangis sejadi-jadinya dan penyesalan itu justru yang memulihkan dia. Beda banget kan hasilnya? Dan ayat ini benar-benar ngejelasin poin barusan. Duka cita menurut kehendak Allah itu bukan bikin kita hancur. Justru sebaliknya, itu jadi kayak mesin pendorong yang menghasilkan pertobatan sejati. Ujung-ujungnya apa? Keselamatan dan pemulihan, bukan kehancuran. Terus gimana sih kelima elemen ini kelihatan dalam kehidupan nyata? Wah, contoh Zakeus ini luar biasa banget. Pertobatan itu lengkap. Dia sadar, terus dia nyesel dan ngaku di depan semua orang. Tapi dia nggak berhenti di situ. Dia langsung buktiin dengan tindakan. Dia bilang, setengah harta saya buat orang miskin, dan kalau ada yang pernah saya peras, saya ganti 4 kali lipat. Wow, itu baru bukti nyata kalau hatinya benar-benar udah berbalik total. Nah, kalau pertobatan itu kita ibaratkan sebagai akarnya, maka harus ada buahnya dong. Dan ini penting buat dicatat. Buah ini bukan syarat supaya kita diselamatkan ya.
Tapi ini adalah bukti. Bukti nyata kalau di dalam diri kita memang udah ada perubahan sejati. Dan buahnya ini kelihatan loh, benar-benar konkret dan bisa diamati. Karakternya berubah dari dalam, gaya hidupnya jadi beda, yang diprioritasin juga beda. Tiba-tiba ada keinginan buat benerin hubungan yang rusak, terus jadi pengen banget hidup selaras sama firman Tuhan. Kelihatan kan perubahannya? Sifat-sifat kayak kasih, sukacita, damai sejahtera, coba deh kita pikirin. Ini kan bukan sesuatu yang bisa kita paksain atau kita hasilin sendiri kan? Nggak bisa, makanya disebut buah roh. Ini adalah hasil kerja Roh Kudus di dalam hidup orang yang benar-benar udah bertobat. Oke, kita hampir sampai di akhir. Ada satu hal penting banget yang perlu kita pegang. Pertobatan itu ternyata bukan kejadian sekali seumur hidup yang udah lewat dan selesai. Sama sekali bukan. Justru, ini adalah titik awal dari sebuah perjalanan panjang seumur hidup. Ini nih, ada sebuah sebut saja paradoks yang indah. Di satu sisi, kemampuan kita buat bertobat itu sendiri adalah hadiah, anugerah dari Allah. Kita nggak akan bisa melakukannya dengan kekuatan sendiri. Tapi, di sisi lain, anugerah itu butuh respons aktif dari kita. Allah yang ngundang, tapi kita yang harus mutusin buat berbalik. Keren ya? Makanya, pertobatan itu jadi sebuah pola hidup. Tiap hari kita diajak buat secara sadar ngelepasin kebiasaan-kebiasaan lama, manusia lama, dan memakai karakter yang baru, karakter Kristus. Ini proses pembaharuan yang jalan terus, gak pernah berhenti. Dan coba kita renungin ini sebentar. Pertobatan kita itu ternyata bukan cuma urusan pribadi antara kita dan Allah aja loh. Bayangin, setiap kali ada satu orang yang putar balik arah, seluruh sorga itu berpesta. Ini nunjukin betapa berharganya kita di mata Allah dan betapa Dia selalu nungguin kita buat kembali. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita semua. Bagaimana kalau kita ngelihat pertobatan itu bukan kayak garis finish yang udah kita lewatin di masa lalu, tapi sebagai jalan yang kita lalui setiap hari. Setiap pagi kita punya kesempatan buat nyetel ulang kompas hidup kita, buat ngarahin lagi ke Dia. Kira-kira apa ya dampaknya bagi pertumbuhan kita hari ini kalau kita punya pola pikir seperti itu? Coba deh kita pikirkan.